Oke, annyeonghaseyo 여러분. Nah, melanjutkan materi kita yang kemarin, sekarang kita bahas yeyo atau iyeyo. Oke. Nah, di sini yeyo dan iyeyo merupakan akhiran kalimat deklaratif atau pernyataan dan interrogatif atau pertanyaan. Jadi bisa untuk pernyataan, bisa untuk pertanyaan ya, teman-teman. Yang ditempelkan pada kata benda. Kata benda ya. Kata benda tuh kayak misalnya cek, kabang, sagwa. Itu ya. Kalau kayak 공부하다 itu kata kerja ya, teman-teman. Oke. Akhiran ini memiliki arti yang sama dengan imnida dan imnika. Nah, di awal kita udah bahas imnida dan imnika ya. Imnida untuk bentuk pernyataan, sedangkan imnika untuk bentuk pertanyaan ya. Nah, kalau untuk bentuk yang ini kan beda nih, imnida untuk pernyataan, imnika untuk pertanyaan. Nah, kalau ini itu sama aja nih, teman-teman. Mau pertanyaan, mau pernyataan, sama-sama pakai ini. Cuman bedanya nanti di nada ngomongnya aja. Nada menyampaikannya. Kalau pertanyaan kan beda ya, kayak misalnya 이 사람은 누구예요? gitu. Nanya ya, 이 사람은 누구예요? Terus dijawab, 이 사람은 제 친구예요. Gitu. Oke. Nah, akhiran ini bersifat sopan, namun tidak lebih formal dibandingkan dengan imnida dan imnika ya, teman-teman. Jadi imnida dan imnika ini tingkat kesopanannya tuh di atasnya yeyo dan iyeyo. Dia lebih formal gitu. Kalau iyeyo atau yeyo ini dia sopan, tapi nggak seformal itu gitu. Masih sopan dan di percakapan sehari-hari juga nggak terlalu begitu formal, nggak begitu formal gitu ya. Oke. Nah, penggunaannya di sini yeyo digunakan saat kata benda di depannya berakhiran vokal. Misalnya sagwa. Sagwa nih berakhiran vokal ya. Berakhiran a nih. Jadi ditambahnya yeyo. Jadinya sagwa yeyo gitu. Gitu ya. Karena berakhiran vokal. Jadi kalau berakhiran vokal pakainya yeyo. Nah, di sini iyeyo digunakan saat kata benda di depannya berakhiran konsonan. Jadi kalau berakhiran konsonan pakainya iyeyo. Contohnya subak. Berakhiran konsonan ya, teman-teman. Jadi ditambahnya iyeyo. Jadinya subak iyeyo. Gitu. Subak iyeyo. Oke, subak iyeyo. Ingat ya, kalau berakhiran vokal pakai yeyo, berakhiran konsonan pakai iyeyo. Dan ini akhiran untuk kata benda. Jadi kalau kata bendanya ada di akhir, pakainya ini. Tapi kalau kata kerja, itu beda lagi. Nah, di sini contohnya ada kabang, berakhiran konsonan ya. Jadi pakainya iyeyo. Jadinya kabang이에요. Terus cek, karena berakhiran konsonan, jadi pakainya iyeyo ya. Jadinya 책이에요. Lalu yang berikutnya ada usan, karena berakhiran konsonan jadinya pakai iyeyo. 우산이에요. Oke, 우산이에요. Lalu ada sinbal, jadinya 신발이에요. Yang berikutnya podo, berakhiran o, vokal ya, jadinya pakai yeyo. 포도예요. Banana, berakhiran vokal a, jadi pakai yeyo. 바나나예요. 가수, berakhiran vokal jadi pakainya yeyo. 가수예요. Berikutnya ada 선생님, berakhiran konsonan jadi pakainya iyeyo. 선생님이에요. Gitu. Oke. Di sini ada contoh kalimatnya. Yang pertama, 이것은 우산이에요. Kita udah belajar igot kegot cogot.
Nah, yang igot ini artinya benda ini ya, teman-teman. Jadi 이것은 우산이에요. 우산 payung ya. Jadi 이것은 우산이에요. Benda ini adalah payung. Yang berikutnya, 이것은 제 가방이에요. Benda ini 제 가방, tas saya. 이에요. 이것은 제 가방이에요. Benda ini adalah tas saya gitu. 제 가방 ya teman-teman, tas saya. Jadi kalau ada 제 itu kepemilikan saya ya. Jadi kayak misalnya 제 친구, teman saya. 제 이름, nama saya. Apalagi 제 신발, sepatu saya. Oke. Berikutnya ada 이 사람은 제 친구예요. 이 사람, orang ini, 제 친구예요. Orang ini adalah teman saya. 민지 씨는 선생님이에요. 민지 adalah seorang guru. 민지 씨는 선생님이에요. 민지 adalah seorang guru. Oke, coba kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini ada 가수. 가수 itu penyanyi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau bilang Dio adalah penyanyi gitu, jadinya Dio 씨는 가수예요 gitu. Dio 씨는 가수예요 gitu. Oke. Nah, di sini ada latihan ubah ke dalam bahasa Korea. Kita lihat yang nomor 1 dulu. Orang ini adalah pacar saya. Nah, orang ini itu kan apa? 이 사람 ya. 이 사람은 pacar saya. Pacar saya berarti 제 남자친구. Jadi 이 사람은 제 남자친구예요 gitu ya. 이 사람은 제 남자친구예요. Yang kedua, oke, coba dikerjain sampai 10 ya. 감사합니다.